Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok anatomi fisiologi. Nah, kali ini akan kami jelaskan mengenai sistem kardiovaskuler jantung. Dan dosen pembimbing kami adalah Bapak Fajar Apriansyah, S.Kep. Nah, anggota dari kelompok 1 di sini ada Adinda Apriani, Berliana, Dewi Nur Amelia, Dini Widyastuti, Dita Nurhuda, Gita Veronica, Hairina Nur Amalia, Lami Dasari, dan Novia Aida Rahman. Oke, itulah anggota dari kelompok 1. Kemudian di sini ada pengertian jantung. Jantung adalah organ otot yang berongga dan berukuran sebesar kepalan tangan. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung normal terdiri dari 4 ruang. 2 ruang jantung atas dinamakan atrium dan 2 ruang jantung di bawahnya dinamakan ventrikel yang berfungsi sebagai pemompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventrikel menjadi bagian kanan dan kiri dinamakan septum. Batas-batas jantung yaitu di bagian kanan vena cava superior, atrium kanan, vena cava inferior. Di bagian kiri, ujung ventrikel kiri, bagian anterior, atrium kanan, ventrikel kanan, dan sebagian kecil ventrikel kiri. Bagian posterior, atrium kiri, 4 vena pulmonalis, bagian inferior, ventrikel kanan yang terletak hampir horizontal sepanjang diafragma sampai apeks jantung, dan bagian superior, appendix atrium kiri. Oke, kemudian ada struktur jantung. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang memberi fasilitas proses pengangkutan berbagai substansi dari dan ke sel-sel tubuh. Sistem ini terdiri dari organ pergerakan yang disebut jantung dan sistem saluran yang terdiri dari arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan vena yang mengalirkan darah menuju jantung. Jantung manusia merupakan jantung berongga yang memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung merupakan organ berotot yang mampu mendorong darah ke berbagai bagian tubuh. Jantung manusia berbentuk seperti kerucut dan berukuran sebesar kepalan tangan. Terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh suatu selaput yang disebut perikardium. Jantung bertanggung jawab untuk mempertahankan aliran darah dan bantuan sejumlah klep yang melengkapinya. Untuk menjamin kelangsungan sirkulasi, jantung berkontraksi secara periodik. Otot jantung berkontraksi terus-menerus tanpa mengalami kelelahan. Kontraksi jantung manusia merupakan kontraksi miogenik, yaitu kontraksi yang diawali kekuatan rangsang dari otot jantung itu sendiri dan bukan dari syaraf. Oke, itulah struktur-struktur jantung. Kemudian terdapat beberapa bagian jantung secara anatomis, yaitu ada ruang dalam jantung. Ada 4 ruangan dalam jantung, di mana 2 dari ruangan itu disebut atrium dan sisanya adalah ventrikel. Pada orang awam, atrium dikenal dengan serambi dan ventrikel dikenal dengan bilik. Kemudian bentuk serta ukuran jantung. Jantung dibentuk oleh organ-organ muskular, apeks dan basis cordis, atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Ukuran jantung panjangnya kira-kira 12 cm, lebarnya 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 7-15 ons atau 200-425 gram dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Kemudian ada katup-katup jantung. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan ada katup yang memisahkan, yaitu katup trikuspid. Sedangkan pada atrium kiri dan ventrikel kiri ada katup mitral atau bikuspid. Kedua katup ini berfungsi sebagai pembatas yang dapat terbuka dan tertutup pada saat darah masuk dari atrium ke ventrikel. Jadi, katup ini berfungsi untuk pembatas atau pemisah. Kemudian ada macam-macam katup jantung. Yang pertama ada katup trikuspid. Katup ini berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Kemudian katup pulmonal. Pada pangkal truncus pulmonalis terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup yang terbuka bila ventrikel kanan berkontraksi dan menutup bila ventrikel kanan relaksasi, sehingga memungkinkan darah mengalir.
Kemudian macam-macam katup jantung. Nah, lalu ada katup bicuspid. Katup ini adalah mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikal kiri. Seperti katup trikuspid, katup bicuspid menutup pada saat kontraksi ventrikal. Kemudian ada katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikal kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya katup ini akan tertutup apabila berelaksasi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikal kiri. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai katup bicuspid dan katup aorta. Kemudian ada fungsi jantung. Jantung berfungsi mengepam darah ke paru-paru, di mana darah itu memperoleh oksigen dan seterusnya dialirkan ke seluruh badan. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Jantung melaksanakan fungsi tersebut dengan mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh dan memompanya ke dalam paru-paru, di mana darah akan mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jantung kemudian mengumpulkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan memompa ke jaringan yang di jantung. Kemudian fungsi jantung berdasarkan bagian-bagiannya. Ada serambi kanan dan bilik kanan. Serambi kanan. Di dalam serambi kanan terdapat darah kotor. Darah kotor adalah darah yang miskin oksigen, memasuki serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Dari serambi kanan, darah dipompa ke bilik kanan. Pada jantung janin terdapat lubang di serambi kanan untuk memungkinkan darah mengalir secara langsung ke serambi kiri. Hal ini penting untuk sirkulasi janin, karena paru-paru janin belum mampu bekerja sehingga janin akan mengambil darah bersih yang kaya oksigen langsung dari ibu. Setelah lahir, paru-paru bayi mengembang dan mulai berfungsi. Lubang tersebut akan tertutup dan membuat batasan antara serambi kanan dan kiri. Kemudian bilik kanan. Bilik kanan merupakan bagian yang bertanggung jawab memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Bilik berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Bila bagian jantung ini tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak bisa lagi memompa secara efisien, Anda bisa mengalami gagal jantung kanan. Nah, itu penjelasan mengenai bagian jantung, yaitu serambi kanan dan bilik kanan. Oke, kemudian ada serambi kiri dan bilik kiri. Bagian ini bertanggung jawab menerima darah bersih dari paru-paru. Darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Sedangkan bilik kiri adalah jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Jadi, itulah fungsi serambi kiri dan serambi kanan. Ketika jantung berdenyut, tulang jantung mengendur dan terisi oleh darah atau disebut diastol. Kemudian jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung atau disebut sistol. Kedua serambi dan bilik mengendur serta berkontraksi secara bersamaan. Darah kotor dari tubuh mengalir melalui 2 vena besar menuju ke dalam atrium kanan. Atrium kanan mendorong darah ke dalam ventrikal kanan melalui katup tricuspidalis. Darah dari ventrikal kanan dipompa melalui katup pulmonalis ke dalam arteri pulmonalis ke paru-paru. Darah mengalir melalui pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida dan kemudian dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Darah dalam atrium sinistra didorong ke ventrikal sinistra melewati katup mitral, lalu memompa darah bersih melewati katup aorta masuk ke dalam arteri terbesar dalam tubuh. Darah yang kaya akan oksigen inilah yang disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan sebagainya. Bagian-bagian jantung. Yang pertama, lapisan jantung. Perikardium, epi berarti di atas, kardia berarti jantung, yang mana bagian ini adalah suatu membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung. Yang kedua, miokardium, mio berarti otot, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, membentuk sebagian besar dinding jantung. Serat-serat otot ini tersusun secara spiral dan melingkari jantung. Lapisan otot ini yang akan menerima darah dari arteri koronner.
Yang ketiga, endokardium. Endo berarti di dalam adalah lapisan tipis endotelium, suatu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi. Yang kedua, ruang-ruang jantung. Atrium dextra, yaitu serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua, ventricle dextra, yaitu bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang ketiga, atrium sinistra, yaitu serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Dan yang terakhir, ventricle sinistra, yaitu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah jantung. Arteri koronaria kanan berasal dari sinus anterior aorta berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula, memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan ventricle kanan. Lalu arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronaria dextra. Aliran vena jantung. Sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus koronalis yang terletak di bagian belakang sulcus arteri ventricularis, merupakan lanjutan dari vena. Katup pulmona, yaitu mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup trikospid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Bagian-bagian jantung. Pembuluh darah. Arteri membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Vena, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dan yang terakhir, kapiler, pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Siklus jantung. Siklus jantung merupakan kejadian yang terjadi dalam jantung selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri dari dua jenis, yaitu kontraksi atau sistol dan pengendoran atau diastol. Sistol adalah jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua, diastol, yaitu jantung. Ukurannya sebesar kepalan tangan Anda. Terletak pada belakang sebelah kiri tulang dada atau sternum. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah melalui pembuluh darah arteri dan vena ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdiri dari 4 bilik. 2 bilik di bagian atas dinamakan atrium, bilik tempat berkumpulnya darah. 2 bilik bagian bawah dinamakan ventricle, menerima darah dari atrium dan memompa ke paru-paru dan seluruh tubuh. Bilik-biliknya dipisahkan oleh katup-katup yang mengatur arah aliran darah. Ada 4 katup: katup trikospid, katup pulmonik, katup mitral, katup aortik. Sirkulasi dimulai dari sisi kanan jantung ketika darah dari seluruh tubuh datang ke bilik atrium kanan. Kemudian darah melewati ventrikel kanan, kemudian dipompa ke paru-paru untuk menerima oksigen. Ketika darah menerima oksigen, kemudian dipompa ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, yang dipompa ke aorta dan seluruh tubuh. Di bagian kanan jantung, katup trikospid memisahkan atrium dan ventrikel kanan, supaya darah mengalir ke ventrikel, tapi tidak mengalir kembali ke atrium. Aliran darah melalui katup pulmonik menuju ke paru-paru. Di sisi kiri jantung, katup mitral memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Darah mengalir dari ventrikel kiri ke katup aorta dan ke seluruh tubuh. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi lainnya ke seluruh tubuh. Vena membawa kembali darah ke jantung yang akan dipompa ke paru-paru untuk proses oksigenasi. Arteri jantung, arteri koronaria, membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Arteri koronaria kanan mensuplai sisi bawah dan sisi belakang jantung. Arteri koronaria kiri terpisah menjadi 2 pembuluh darah. Satu cabang mensuplai bagian depan jantung, cabang lainnya mensuplai sisi kiri jantung. Sistem elektrik mengirim sinyal ke seluruh jantung untuk mengontrol pompa jantung. Sinyal elektrik jantung dimulai dari sinyal atrium atau sangu yang terletak di bagian atrium kanan yang dikenal dengan pacu jantung natural. Sinyal elektrik jantung mengalir ke bagian bawah jantung melalui atrioventrikel atau AV node yang mengatur sinyal dari kontraksi atrium sebelum ventrikel. Di dalam ventrikel,
Alirannya membawa sinyal ke seluruh otot jantung, sehingga mereka berkontraksi di waktu yang bersamaan untuk memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu sistem kardiovaskular merupakan sistem yang memberi fasilitas proses pengangkutan berbagai substansi dari dan ke sel-sel tubuh. Sistem ini terdiri dari organ penggerak yang disebut jantung dan sistem saluran yang terdiri dari arteri mengalirkan darah dari jantung dan vena yang mengalirkan darah menuju jantung. Jantung merupakan organ berotot yang mampu mendorong darah ke berbagai bagian tubuh. Jantung manusia berbentuk seperti kerucut dan berukuran sebesar kepalan tangan. Terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh suatu selaput yang disebut perikardium. Jantung manusia merupakan jantung berongga yang memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.